Shalom jemaat BIC yang diberkati Tuhan, boleh yang baikkan tangannya, katakan shalom. Shalom. Sungguh bersyukur ngelihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan luar biasa. Meskipun teman-teman hari ini mungkin ada beberapa yang pulang kerja atau pulang dari kantor. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang dengan penuh ucapan syukur, kita bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan sungguh ada. Dan segala penat kita, segala lelah kita, itu biar Tuhan yang pulihkan. Kita mau sama-sama memuji Dia dan mengucap syukur kepada Dia. Karena Tuhan Allah kita adalah Dia adalah Allah yang layak disembah. Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Setiap harinya biar kita mengenal Dia lebih lagi. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku dan bila kulihat hidupku, dan karya tanganmu, ku terkanjung Tuhan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu Tuhan, kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dengan hormat saya undang jemaat BIC untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan setiap pagi ketika kita buka mata kita dan kita lihat wajah Tuhan setiap pagi. Dan lihat wajah, kami terkagum Tuhan. ku terkagum. Dan bila kulihat hidup kami hidupku dan karya tangan-Mu Tuhan, ku tersanjung Bapa. ku tersanjung. Karena semuanya baik dari-Mu Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua
Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, terlepas dari segala yang kami alami selama seminggu ini Bapa, Kau yang tahu Tuhan. Mungkin ada yang kami tanggalkan, mungkin ada yang kami bawa. Kau yang tahu Tuhan. Mungkin kami ada berada di titik terendah atau titik teratas, Kau yang tahu Tuhan. Tetapi kami mau percaya Tuhan. Tetapi hati kami mau percaya Bapa, bahwa Kau adalah Allah kami yang setia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Dengan hati kami yang percaya Bapa. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siapkan hati kami juga ya Tuhan. Untuk menerima ya Bapa apa yang Engkau sampaikan pada hari ini Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita, teman-teman BIC, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. 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 Kita mau nyatakan kepada Tuhan kita, hati kami percaya Tuhan. Dan kami mau selalu bersyukur Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Sebab Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. sama-sama kita mau nyatakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Sekali lagi kita menyatakan Tuhan kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dan Dia gunung batu dan keselamatanku. Gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara dan kota perlindungan kami. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita baik, amin. Haleluya, terima kasih. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau nyatakan. Saya mau dengar para teman-teman katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku Takkan takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
hidupku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berayap, namun kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu tak pergi dari kami Bapa. Kami mau bersyukur. Haleluya. Tetap bangkit berdiri teman-teman. Amin. Saya tahu ini lagu cepat, tetapi kadang lagu cepat itu kalau liriknya kita dalami, itu berasa nyes, kena banget teman-teman. Boleh kita sama-sama angkat tangan kita mau nyanyikan refnya. Tetapi sebelum kita nyanyi, teman-teman bayangkan minggu ini apa yang sudah terjadi. Bulan ini mungkin apa yang sudah terjadi, teman-teman bayangkan. Dan katakan dengan sungguh refnya. 1, 2, 3. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Dia tidak pernah berubah teman-teman. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi teman-teman, dengan penuh rasa syukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setianya tidak pernah pergi dari kita teman-teman. Kasih setiamu Tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ini adalah satu lagu yang cukup personal buat saya. Tetapi saya tidak mau ini menjadi hanya sebagai berkatnya untuk saya pribadi. Saya mau teman-teman juga resapi bahwa betapa Tuhan baik. Kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengang dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tidak ada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terakhir mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar. Oleh ucapanmu, dan Engkau pun mengasihiku.
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang Haleluya. Terima kasih. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Kita tercengang dibuat Tuhan dari hari ke hari. Aku padamu, tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, Segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang segala puji hanya bagi segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan bukan kehendak hati bukan kehendak, namun kehendakmu Tuhan. namun kehendak. Hidupku bagimu, Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. sembah Dia, Allah yang layak untuk disembah, layak ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, Dengan hormat segenap hatiku menyembah. terimalah ya Tuhan. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segala hatiku
Berfirmanlah buat kami malam hari ini Tuhan. Kami buka telinga kami buka hati kami, supaya bukan hanya menjadi pendengar atau sekedar rutinitas, tapi kami mau melakukan firman-Mu, berkenan kepadamu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, tidak boleh ada agenda atau kepentingan pribadi di dalamnya, tapi isi hati-Mu yang diberitakan buat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semuanya, silakan duduk. Nah, oke, saya dikasih tema, seharusnya bukan tema khusus untuk minggu ini, tapi tema secara global, di mana PowerPoint-nya boleh disiapkan. Sembari kita melihat disiapkan PowerPoint saya ya, temanya adalah password ya, katanya dari Pak Beni ini gitu ya. Di mana P-nya adalah put God first in everything, always be thankful, source, dan start working. Harus memulai ya, nggak bisa cuman firman-firman tok, tapi harus dilakukan. Dan word-nya pastinya firman Tuhan. Oke, next kan selanjutnya. Dan yang kita alami adalah kondisi zaman now. Nggak bisa dipungkirin teman-teman, baru-baru ini kita kan mendengar ada anak kuliah di Universitas Kristen Petra di Surabaya. Yang umurnya masih sekitar awal-awal 20 tahun dan ngalami depresi, bunuh diri dari kampusnya, lantai berapa itu ya. Kemudian dan posisi jatuhnya adalah kepala, wajahnya menghadap ke bawah, di mana benar-benar sudah rusak gitu ya. Karena ternyata depresi. Nanti izinkan saya pasang sedikit klipnya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ada yang sudah pernah nonton, tapi saya percaya juga ada yang belum nonton. Kita lihat sebentar. Dan adanya kondisi saat ini dengan bullying. Zaman kami ini pastinya mungkin ada bullying, tapi tidak separah zaman now. Apa yang menyebabkan? Nggak bisa dipungkirin dengan adanya persaingan-persaingan yang dipicu oleh medsos. Di medsos kan orang wah tampilkan lagi pergi ke sana, lagi pergi ke menikmatin jet pribadi, lagi menikmatin hotel bintang 5, lagi healing kemana-kemana. Sekarang zaman now kan istilahnya healing gitu ya. Nah kemudian dia merasa nggak usah dibully secara langsung, tapi dia dengan melihat medsosnya temennya, di mana melakukan perjalanan atau sesuatu pencapaian, dia belum apa-apa sudah merasa dirinya rendah, merasa dirinya sudah kecil. Kemudian adanya intimidasi. Gak bisa dipungkirin sekarang depresi dan bunuh diri itu buat anak-anak zaman now itu suatu pilihan yang mudah buat mereka. Barusan kemarin ada jemaat kami di tempat kami, memang keadaan sekarang tidak mudah. Dia kondisi ekonomi sedang susah, tinggal di apartemen kecil, di mana tinggal anaknya 2 orang. Yang gede kondisinya autis dan ADHD, sulit bersosialisasi dan tidak bisa diajak ngomong. Anak yang kecil dengan kondisi seperti ini stres, depresi, syukurnya anak ini ngomong ke gurunya dan dia bilang bahwa dia ada kondisi dorongan untuk bunuh diri. Di mana tinggal sama mertuanya dan neneknya tinggal di rumah itu, mertuanya itu bawel banget. Jadi satu rumah dalam kondisi benar-benar semuanya stres. Kondisi seperti ini banyak sekali terjadi dan bunuh diri melupakan suatu pilihan yang gampang zaman sekarang. Anak ini, satu kali juga kita mendapati anak 15 tahun sudah silet-silet. Ya oke, next kan apakah yang terjadi? Nah yang menciptakan perasaan manusia itu adalah Tuhan kok. Jadi kalau kita berpikir aku ngalamin sedih, aku ngalamin galau. Karena misalnya banyak hatersku di Instagram, mereka ngolok-ngolokin aku atau ini itu. Kita bisa aja kok ngalamin perasaan-perasaan karena yang menciptakan perasaan kita itu adalah Tuhan sendiri. Kita bisa ngalamin yang namanya Yesus pun ngalamin. Dia takut. Malam sebelum ditangkap firman Tuhan berkata bahkan keringetnya pun bercucuran seperti titik-titik darah. Dia ngalamin yang namanya ketakutan. Dia ngalamin yang namanya marah. Ketika bait suci, ketika ia datang yang seharusnya untuk persembahan, untuk berdoa tapi dipakai untuk berjual beli. Yesus ngalamin terkhianati, Yesus ngalamin sedih, Yesus pernah menangis. Pada waktu Lazarus mati, kemudian Maria datang dan menyembah dia. Yesus menangis, dia ngalamin itu semua. Jadi teman-teman kalau kita mungkin ngalamin ketakutan, kita ngalamin terhina, kita ngalamin, aduh kita gak enak banget rasanya dibully. Tuhan pernah ngalamin itu semuanya. Hanya aja kita belajar, Tuhan tuh bisa mengelola perasaan itu. Oke, lanjut lagi kita akan belajar dari tokoh-tokoh. Sekarang yang kita belajar adalah tokohnya dan respon Tuhan terhadap perasaan kita. Kita tahu semuanya Elia, salah satu nabi besar. Di mana pada zaman itu orang-orang Israel meninggalkan Tuhan. Dan apakah yang terjadi?
Elia berkata, nggak akan ada hujan, 3,5 tahun nggak jadi hujan. Dan pada waktu itu pula dia melawan nabi-nabi Baal. Terus kemudian dia menurunkan api dari langit, singkat cerita. Wow, luar biasa. Tapi dia capek rohani dan dia merasa seorang diri. Kemudian seorang Isabel, istri dari Raja Ahab mengancam dia. Kalau besok aku tidak menjadikan dia sama seperti nabi-nabi Baal yang dipotong sama Elia, lihat aja ya. Kemudian Elia mengalami depresi, ketakutan. Firman Tuhan berkata dia ketakutan yang luar biasa. Seorang Nabi Elia, dia ngalamin hal seperti ini. Jadi kalau kita ngalamin perasaan, it's okay. Kita lihat sekarang responnya Tuhan. Nah, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ini tanpa arah loh ya. Orang lagi depresi, orang lagi ketakutan, dia masuk dalam perjalanan pastinya tanpa arah tujuan yang jelas. Kemudian dikatakan, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Katanya, perhatikan kata-katanya kepada Tuhan. Cukup Tuhan, cukup. Siapa kan kita kadang-kadang ngomong, aku sudah melayani, aku sudah singer, aku sudah mimpin pujian, aku udah kasih persembahan, aku udah melakukan yang terbaik. Elia di satu titik dia bilang, cukup Tuhan, aku sekarang ambil aja nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Sesudah itu dia baring di bawah dan tidur di bawah pohon ara. Nah, apakah yang terjadi? Ketika dia mengalami depresi, Tuhan tidak bilang gini kok, kamu udah melayani, tapi kenyataannya apa? Kok cetek banget sih kamu? Kenapa sih kamu seperti ini? Tuhan tidak menghakimi kita. Seringkali yang terjadi di Instagram atau di media sosial ketika kita ngalamin haters begitu banyak menjudge kita. Tapi kita perlu tahu Tuhan tidak pernah menghakimi kita dengan perasaan kita. Tuhan kirim malaikatnya. Malaikatnya menyediakan makanan. Menyediakan roti dan air dalam kendi. Kalau teman-teman yang pernah, mungkin tidak ada, saya tidak bilang teman-teman, bapak ibu yang seusia saya yang pernah minum air kendi, beda rasanya dengan aqua atau minuman kemasan zaman now. Itu airnya rasanya manis, seger gitu. Nah, malaikat Tuhan menyediakan dan dia dibangunin. Elia bangun, makanlah dan minumlah. Bangunlah dia makan minum. Tapi dasar hatinya masih kesel. Dia merasa ketakutan, terintimidasi, tidur lagi dia. Next kan kita lihat. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh Elia serta berkata, yuk baca sama-sama teman-teman, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu terlalu jauh. Jadi malaikat tuh gini loh, perjalanan hidupmu masih jauh, masih panjang. Life must go on, hidup harus dilanjutkan. Kalau kamu terus berkubang dalam ketakutanmu, dalam kemarahanmu, dalam kekecewaanmu, enggak bisa. Jadi gini loh, Tuhan enggak memarahi kita, Tuhan enggak judge kita dengan kondisi perasaan kita. Tuhan ngerti, Tuhan bangunin, Tuhan kasih makanan. Tapi juga satu sisi malaikat bilang, ayo bangun, ayo makan. Hidupmu masih panjang. Teman-teman, hidupmu masih panjang. Kita bisa ngalamin masalah, tapi nggak berhenti di sini dengan masalah kita. Itu perjalananmu nanti terlalu jauh. Maka dia bangun lalu makan dan minum. Baca lagi selanjutnya yang saya kasih huruf merah. Belum selesai saya baca. Dan oleh karena kekuatan makanan itu sama-sama ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Jadi gini, sudah makan yang kedua, tapi dia belum juga sembuh dengan perasaannya ini. Dia masih depresi. Dia jalan lagi 40 hari, 40 malam. Di situ dikatakan, sampailah ia ke Gunung Allah. Jadi bukan tujuannya dia ke sono. Karena dia nggak tahu kemana arah tujuannya. Dia jalan karena dia marah, karena dia takut, karena dia capek dengan perasaannya. Dia marah, itu semua sama Tuhan. Terus kemudian sampailah dia di Gunung Horeb. Nah, saya lanjutkan aja dengan sekilas cerita aja ya. Terus kemudian malaikat Tuhan datang sama dia. Kamu tuh ngapain sih Elia? Kerjamu apa? Dia bilang, aku nih kerja segiat-giatnya demi Tuhan loh. Cuman aku seorang diri aja. Mereka mau membunuh aku. Dia tuh dalam kekesalannya, dia nyampaikan kekesalannya sama Tuhan. Terus kita lihat yang selanjutnya, oh ini sudah selesai, nanti saya lanjutkan lagi mengenai Elia. Terus gini, Tuhan menampakkan diri kepada Elia dalam apa? Dalam angin yang keras, Tuhan gak ada. Dalam gempa, gak ada Tuhan. Dalam api gak ada Tuhan.
Kemudian datanglah angin sepoi-sepoi. Di dalam angin sepoi-sepoi Tuhan tanya lagi, Elia, ngapain kamu di sini? Saya bayangkan dia sudah mulai sejuk hatinya. Dia bilang, aku capek Tuhan. Aku bekerja buat Engkau, aku capek. Saya bisa bayangkan bahasa kita zaman now. Tapi semuanya mereka mau membunuh aku. Terus kemudian nanti kita lihat ya selanjutnya. Next kan kita belajar dari seorang tokoh yang selanjutnya yaitu Daud. Daud itu kan tokoh keren kan? Tapi satu titik dalam hidupnya dia mengalami depresi yang berat Bapak Ibu. Nih ya, saya korelasikan zaman now nih anak-anak. Karena ini yang sekarang lagi marak di mana-mana. Bicara depresi, begitu mudah bunuh diri. Saya mau kasih tahu kepada kalian bahwa tokoh-tokoh pun ngalamin hal seperti itu. Yesus pun ngalami hal seperti itu. Yuk kita belajar dari Daud. Kasihanilah aku Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Sebab aku ini merana. Sembuhkanlah aku Tuhan. Sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Jadi saya cari tafsirannya di sini. Di situ kan dikatakan bahwa sembuhkanlah aku Tuhan. Tulang-tulangku gemetar. Sembari saya cari sakit apa sih Daud ini. Kalau Rasul Paulus itu dia bilang kan, aku ada duri dalam dagingku. Itu ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang menyatakan bisa aja dia itu ayan gitu ya. Atau bisa juga misalnya kanker zaman dulu. Tapi itu tafsiran. Sedangkan saya ketika membaca Mazmur 6 ini saya tidak menemukan tafsiran tentang kira-kira sakit apa. Tapi ketika saya membaca ini, saya pikir bisa jadi juga jiwanya yang benar-benar sakit. Karena di situ bicara jiwa. Sembuhkanlah aku Tuhan. Sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Kalau bahasa King James-nya bukan terkejut. Capek, lelah. Jiwanya capek. Baca lagi teman-teman. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah aku, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Ya mungkin kalau kita nanti baca sama-sama, zaman dulu Daud ngalamin ini karena dia dikejar-kejar musuhnya. Tapi zaman sekarang teman-teman saya mau kasih tahu, siapa yang mungkin sekarang ngalami depresi, mungkin karena keluargamu, mungkin karena kamu dibully, karena kamu kurang ini itu, karena kamu dihina, karena ini itu pun. Zaman sekarang beda ya, musuhnya beda. Kalau zaman dulu jelas-jelas musuh, tapi zaman sekarang haters tuh begitu luar biasa. Saya cerita sedikit. Akhir tahun lalu Pak Roni itu membawa beberapa mahasiswa yang kuliah di tempat kami itu kayak praktek lapangan. Itu tuh di Labuan Bajo. Nah salah satu murid yang, saya tidak perlu sebutin namanya ya. Salah satu murid yang kita bawa itu memang punya jet pribadi gitu. Difotolah di dalam pesawat tersebut. Kasihlah ke Pak Roni. Lah Pak Roni itu orangnya gini, dia suka upload sesuatu yang kemarin kejadian. Di-uploadlah tersebut kondisi di dalam jet pribadinya. Setelah pagi-pagi dia upload ini di Labuan Bajo, kami tuh masuk lagi ke dalam gitu. Di mana di tempat yang dalam nggak ada sinyal. Setelah sore mendarat lagi kembali ke Labuan Bajo, saya lihat Pak Roni ini upload gitu. Terus saya bilang, sayang, itu waktu lagi marak-maraknya ada salah satu pendeta yang lagi dikecam gara-gara perkataan khotbahnya. Terus pendeta kan banyak dikecam-kecam sekarang. Jangan kamu upload yang kayak gini, nanti gak jadi baik. Oke. Akhirnya Pak Roni hapuslah itu. Lah kita dua ini kan gaptek toh Bapak Ibu, bukan kayak usia-usia kalian yang canggih-canggih gitu. Keesokan paginya, itu Minggu pagi Bapak Ibu, saya melihat ternyata kalau kita ngupload sesuatu itu, pikiran kita, orang gak akan bisa repost gitu ya istilahnya ya. Kan yang punya sumbernya kita. Besoknya Bapak Ibu, itu Pak Roni dimasukin situ. Hujatan itu begitu banyak. Maaf ya teman-teman ya, saya sendiri aja baca haters gugat. Hujatan tuh sampai gini loh sayang. Aduh orang tuh begitu jahatnya. Padahal itu kita naik itu bukan milik kita.
Itu bukan niatnya Pak Roni untuk pamer-pamer. Dia memang senang tiap kali Instagram itu ya upload gini gitu. Sampai akhirnya aduh gimana ini, aduh gimana. Si David anak saya bilang, Ma, hari gini Ma, kalau nuruti haters gak usah dibaca. Kayak gitu-gitu gak usah dibaca. Tapi kadang-kadang namanya manusia masih kepingin ya. Begitu ngeliat lagi, aduh maknyes. Jadi gini, saya ngerti kalau zaman dulu musuh-musuhnya Daud adalah musuh-musuh memang orang-orang yang mengancam nyawanya. Tapi musuh zaman kita seperti bikin depresi yang beda lagi caranya. Mereka mengolok-ngolok kita, mereka mengintimidasi kita lewat media sosial Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya. Nah, lesu aku karena mengeluh. Bahasa aslinya saya lihat ya, saya langsung terjemahkan, letih karena merintih, capek. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, yuk baca teman-teman, dengan air mataku dan membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Mengidap karena sakit hati itu kalau saya terjemahkan dari bahasa aslinya, Bapak Ibu tahu orang kalau habis nangis, sampai bombay kan bengkak ya. Nah itu gitu, kondisi mengidap karena sakit hati itu nangis sampai matanya bengkak karena kesedihan. Rabun karena semua lawanku, perhatikan lawan. Yuk kita bacain terakhir. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Apakah sudah waktu itu? Belum. Daud juga masih ngalamin mengidap matanya bengkak karena tangisan. Tapi dia berani berkata saat itu juga bahwa Tuhan membela dia. Tuhan membuat musuhnya malu. Gini loh teman-teman, kita jangan terus berkubang dengan ketakutan kita. Kita jangan terus nontonin haters kita. Kita jangan terus terpaku dengan orang-orang yang mengintimidasi kita. Kita gak akan bisa bangun. Tapi mari kita berbuat seperti Daud. Dia berkata, terima kasih Tuhan karena Kau sudah mengalahkan musuh-musuhku. Sekarang adalah keputusan kita untuk bangkit. Saya bisa ngerti kok, kadang-kadang kita merasa ada intimidasi, depresi, itu manusiawi kok. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Next kan. Nah, yuk ini ayat penting. Baca bersama-sama, 1 Petrus 2 ayat 25, 1, 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Karena manusia kan tubuh jiwa roh ya. Bagaimanapun juga tidak bisa dipungkirin, jiwa ini memegang peranan penting. Katakan sama-sama saya, yuk, Ia yang memelihara jiwaku. Ia yang memelihara jiwaku. Jadi kalau kita galau saat ini, takut, kita terintimidasi, kita merasa kalah atau ini itu. Teman-teman, Dia yang memelihara jiwa kita. Dia yang memelihara jiwa kita. Mungkin ada di antara kalian yang saat ini depresi, bahkan ada yang berpikir mau bunuh diri. Kalian tidak sendiri loh, Tuhan yang pernah ngalamin semua perasaan-perasaan itu, Dia sekarang memelihara jiwa kita. Next kan selanjutnya. Nah enggak usah deh video karena waktu saya, karena beberapa acara di sini, saya seharusnya mau pasang video, atau mau pasang video sebentar ya? Barang 4 menit aja. Saya udah kasih videonya, langsung aja di menit pertama. Siapakah ini? Ini adalah orang tua dari Rafael yang kemarin anaknya bunuh diri di UK Petra. Ini dia adalah, dan tidak kebetulan dia salah satu wakil gembala di gereja kami, cabang gereja kami yang di Surabaya. Nama gereja kami Rock, itu cabang Rock Ambassador yang di Surabaya. Ini wakil gembala. Dan untuk sinode, dia adalah sekretaris sinode yang di Surabaya. Sebagai orang tua tidak dapat melindungi dia 100%. Di luar rumah dia mengalami hal yang kemudian menyebabkan dia depresi. Di tahun 2020, di masa pandemi, kami baru tahu bahwa dia menyimpan satu depresi yang berat. Dia dirawat oleh psikiater, Dr. Ivana Sayogo, yang sangat mengasihi kami dan mengasihi Rafa, dan menolak untuk menarik biaya sama sekali dalam perawatan itu. Rafa kemudian kelihatan makin pulih, tetapi memang belum sepenuhnya pulih.
Dia yang asalnya ceria, yang asalnya gembira, suka banyak bicara, menjadi pendiam dan sensitif. Ketika dia kuliah Saya dengan pikir begitu cukuplah. banyak Ini ada di kegiatan YouTube kok. dan prestasinya baik. Ya, di pause dulu aja ya. Bapak Ibu, dia memang dalam kondisi sangat sedih karena kematian anaknya. Tapi yang lebih parah lagi, orang banyak menunjuk dia. Hamba Tuhan gak bisa didik anak. Gimana itu anak bunuh diri? Bisa bayangkan dalam kondisi depresi orang semakin judge dia. Nah next kan, bagaimana sih Tuhan tuh memelihara jiwa kita? Dengan firman Tuhan Bapak Ibu, saya belum selesai. Kita tahulah semua pasti dengan firman Tuhan, tapi firman Tuhan tuh benar-benar berkuasa. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dan firman Tuhan itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Makanya dalam kondisi apapun juga, ketika kita depresi, gak ada cara lain loh. Salah satu obat. Memang betul kamu harus ke psikiater. Kalau misalnya nanti next lah aja ya. Karena kita enggak bisa berpikir, oh orang ke psikiater tuh gila. Enggak gila. Kita harus buka wawasan kita. It's okay, enggak apa-apa kalau itu memang butuh gitu ya. Mungkin obat-obat yang mungkin ringan untuk membantu. Kan karena zaman sekarang ada yang ADHD, ada yang bipolar, ada yang borderline. It's okay kok. Gitu loh. Kalau memang kamu membutuhkan obat bisa dibantu untuk menenangkan. Nah kemudian, tapi di sini kita lihat, semua kan dari pikiran Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu pertimbangan dan pikiran hati kita. Semua tuh orang depresi dari mana sih? Karena dari pikirannya yang buat depresi. Karena dia merasa, oh aku enggak layak, oh aku kalah dari medsosku begini-gini, oh temanku ini itu. Nah ternyata kalau kita bicara pikiran hati kita ngerti ya, tiap hari kan kita ngomong dalam hati, oh ini itu namanya self-talk Bapak Ibu. Nah next kan, self-talk itu ada positif, ada negatif. Tapi saya kepingin ngajar teman-teman gini ya, manusia hidup pasti punya self-talk kan, bicara dalam diri sendiri karena kita punya akal budi, kita punya pikiran. Nah saya kepingin jelaskan ini loh, ada 2 gambar kayak kita dulu, zaman dulu nontonnya Tom and Jerry kan. Kalau nonton Tom and Jerry kan, tiung, ada gambarnya setan, ada gambarnya malaikat gitu ya. Nah, iblis itu ada di sekeliling kita loh. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Teman-teman perhatikan saya, kalau dikatakan iblis berjalan keliling, berarti posisi iblis itu di luar atau di dalam kita? Di luar. Kerjaannya apa dia berjalan keliling? Dia menembakkan panah api dalam Efesus 6 ayat 16. Dia menembakkan panah api. Lewat apa? Pikiran kita. Jadi kita semakin depresi. Dia menembakkan panah-panah pikiran dan self-talk kita akhirnya kita negatif. Iya ya, aku depresi, semakin kita down, semakin kita down. Nah, kalau lihat gambar ini enggak sesuai kalau kita lihat Tom and Jerry. Sebab Roh Kudus itu bukan di luar kita. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 3 ayat 16, sebab tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kita. Jadi sekarang anak-anak Allah, Roh Kudus itu berdiam dalam kita, dwell dalam kita. Kita bisa aja kita ngalamin masalah, kita bisa aja ngalamin kegalauan. Tapi kita perlu tahu, kita enggak sendiri. Ada pribadi Roh Kudus dalam kita. Next kan lagi. Nah, ya Roh Kudus kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saya percaya kalian udah tahu kok. Tapi kita perlu dibukakan. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita enggak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang enggak terucapkan. Dan sama-sama yang keras. Allah yang menyelidiki hati nuranimu, lagi apa sih? Kemudian mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kemarin seperti kita tahu barusan kejadian kan calon gubernur Maluku Utara kan meledak.
Jadi kami kan Pak Beni Laos ini waktu di Ambon tuh gereja kami kan awal-awal di timur ya. Jadi yang memberkati pernikahan itu Pak Timotius Arifin, dia dekat sama kami pemimpin kami dekat sama kami Bapak Ibu ya. Nah pada waktu kejadian tersebut istrinya ini Bu Shirley telepon sama Pak Arifin. Dalam kondisi itu enggak bisa ngomong Bapak Ibu. Cuma nangis aja, nangis. Kayak gini dihiburkan juga. Orang kayak gini, orang lagi benar-benar, dia bilang, aku enggak ngerti apa yang harus dilakukan. Handphonenya hilang. Dia kesakitan tuh sampai pingsan bangun lagi karena saking kesakitannya. Dia bilang di sana itu rumah sakit, betadine enggak ada, Panadol itu enggak ada. Dia minum itu dia katanya obat penahan rasa sakit diminum enggak ada bedanya. Bisa jadi itu sudah expire Bapak Ibu ya. Ini dalam kondisi seperti itu Pak Gembala kami, Pak Timotius Arifin telepon cuma nangis. Terus Pak Arifin sudah enggak bisa hiburkan lagi orang kondisi seperti ini. Ayo kita bahasa Rosyar. Pak Arifin bilang, raba-raba terus diajak bahasa Rosyar. Terus sampai bahasa roh. Akhirnya dia di titik nangis, sampai benar-benar nangis. Saya ngomong, dia mulai pelan. Dan kalau teman-teman lihat di YouTube-nya semua, ada kekuatan loh Bapak Ibu. Makanya Roh Kudus itu penting. Firman Tuhan dalam hidup kita itu penting. Kita bisa ngalamin hal-hal yang di luar keinginan kita. Di luar yang kita harapkan. Tapi ada firman, ada Roh Kudus. Kamu bisa ngalamin masalah, tapi kamu enggak sendiri. Itu yang perlu kita tahu. Nah, kalau saya boleh cepet-cepetan aja karena waktu. Yang saya kenal Bu Jenny dah sama Ibu, boleh maju ke depan, bantu saya sebentar. Sembari di next kan aja. Ada dukungan orang benar, lagi dikit ya. Masih ada waktu 7-8 menit. Ketika bahasa roh itu apa sih? Kenapa saya mau penekanan di bahasa roh? Bahasa roh itu ketika kita berbahasa roh itu bahasa aslinya adalah Sunanti Lambanomai. Katakan Sunanti Lambanomai. Apa sih artinya Sunanti Lambanomai? Itu gini loh, Roh Kudus itu berdoa buat kita. Tapi satu sisi ketika kita berbahasa roh, Roh Kudus itu juga dia berperang ganti kita. Nah ketika saya berbahasa roh, saya lepas mic ya, semoga Bapak Ibu mendengar saya. Ketika misalnya begini, saya jadi Roh Kudusnya ya teman-teman ya. Saya jadi Roh Kudusnya, enggak apa-apa, selama masih bisa. Bu Jenny ngalamin masalah tak terduga. Nangis, tidak bisa. Pernah nggak teman-teman ngalamin masalah di mana kita udah nggak ngerti ngomong apa lagi. Bahasanya sudah nggak bisa diomong, cuma bisa nangis aja. Katakanlah di posisi nangis, dan menangis ya Bu Jenny. Nangis gitu ya. Terus bahasa roh gitu ya. Nah ketika kita berbahasa roh, ini Bapak. Ini kita. Roh Kudus itu gini loh. Ketika Bu Jenny berbahasa roh, firman Tuhan berkata yang sebelumnya tadi, Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan di sini dikatakan membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi ketika kita sedih, kita nangis, enggak ngerti ngomong apa, Roh Kudus dalam kita itu dia berdoa. Saya Roh Kudus jadi perantara. Ini yang berdoa, Bapak, ini Bapak ya, ini anakmu. Ini maksud doanya dia. Dia dalam kelemahan. Makanya ketika berbahasa roh, tanpa sadar, masalahnya masih. Tapi kita ada, kan Roh Kudus itu penghibur. Ada encourage di dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita ngalamin masalah, sakit penyakit, atau orang ngerjain kita, atau apapun juga, dalam nama Yesus mungkin gitu ya. Pertolongan Tuhan, segala sakit penyakit keluar. Tolak Bu Jenny katakanlah, dalam nama Yesus. Roh Kudus apa? Dia sekarang bukan jadi Bapak ya, jadi setan sekarang. Siapa namanya? Fani. Bu Fani jadi setan sekarang ya. Dalam nama Yesus gitu ya. Roh Kudus itu bertindak apa? Sunanti Lambanomai, dia mengusir setan. Dia berperang ganti kita. Paham teman-teman? Makasih Bu Jenny. Jadi, oke. Apa sih yang Tuhan
lakukan buat kita untuk jiwa kita? Dia kasih Roh Kudus. Dia kasih firman Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan kasih apa? Dukungan orang-orang benar. Nah, manusia butuh komunitas. Kalau di sini ibadah kecilnya apa namanya? Kalau gereja kami komsel. Kalau sini apa namanya? Komsel. Komsel itu penting teman-teman. Kita sekaya apapun, sehebat apapun, kamu nggak bisa hidup sendiri. Kayak seperti kemarin meledak kapal speedboatnya. Bu Shirley juga butuh orang yang menguatkan dia, yang ada bersama dia. Kadang-kadang enggak harus ngomong apa-apa, tapi kasih kekuatan. Nah, perhatikan seruannya Elia 2 kali dia ngomong gini. Aku kerja giat buat Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Yuk baca teman-teman, 1, 2, 3. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka mau bunuh aku. 2 kali dia bilang sama Tuhan, cuman aku seorang diri, cuman aku seorang diri. Ini menyatakan bahwa kita tuh perlu ada komunitas. Kita perlu ada orang yang bersama-sama kita ketika kita ngalamin masalah. Dan Tuhan jawab kepada Elia, next kan. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel. Jadi dia salah Elia, dia enggak sendiri. Ada orang. Gitu ya. Dan selanjutnya kita lihat Yesus pun dia enggak sendiri loh Bapak Ibu. Dalam 12 muridnya, dia kalau kita belajar komsel, di dalam komsel itu ada komsal. Komsal itu komunitas saling. Di mana yang dekat, di mana kita bisa curhat. Yesus punya 3 orang, Petrus, Yohanes, Yakobus. Jadi ayo teman-teman di sini, Tuhan sediakan orang-orang di sekeliling kita untuk encourage. Saling menguatkan, saling mendukung. Next kan lagi dikit. Nah sekarang bagian kita itu apa sih? Bangkit. Kalau teman-teman lihat kemarin di YouTube-nya Bu Shirley, kami ada di tempat itu ya. Karena kami yang melayani ibadah penghiburan juga ibadah pemakaman. Dia bilang gini, sayang aku lanjutkan hidupku kok. Aku akan jaga anak-anak, aku akan melanjutkan hidup. Dan dia bilang, Mama jangan khawatir. Aku bisa melanjutkan hidup buat Mama. Enggak seperti terjadi apa-apa. Benny pergi maupun enggak pergi, aku tetap bertanggung jawab buat kehidupan Mama. Dia bilang gitu. Karena hidup harus berlanjut teman-teman. Makanya Tuhan bilang apa sama Elia? Yuk kita baca. Ini 2 ayat terakhir, tapi ini penting. Ayat terakhir, 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Dan Tuhan kasih tugas lain kepada Elia. Jadi ayo teman-teman di tempat ini, kita bisa aja ngalamin masalah, jiwa kita tertekan, kita bisa aja ngalamin depresi, kita bisa aja dikhianatin orang, kita bisa aja banyak haters kita yang mencemooh kita, orang-orang yang bullying kita, enggak memahami kita, enggak mengerti kita. Tapi Tuhan ngajarin, Tuhan ngerti perasaan kamu. Tuhan kirim malaikatnya untuk bangunin dia, kasih makan. Tuhan ikutin aja dia 40 hari pergi ke padang gurun. Tapi satu titik, Tuhan tidak bisa membiarkan kita terus berkubang dalam depresi kita. Tuhan bilang sama Elia, Elia pergilah. Dan di situ dikatakan, kembalilah. Katakan sama-sama teman-teman, ke jalanmu. Next kan lagi. Nah karena kalau enggak, ini saya pada waktu S2 kemarin, saya bikin tesis ini Bapak Ibu. Tesis saya bicara tentang coping strategi. Saya jelaskan singkat ya. Dunia ini a series of positive, neutral, and negative events. Nah, pikiran kita itu menginterpretasikan kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Nah, ini namanya internal dialog yang tadi dibilang self-talk tadi. Kemudian hasil dari pikiran kita itu akan masuk ke perasaan dan menentukan respon kita. Next kan lagi, ada satu gambar lagi. Ini enggak usah, next kan lagi aja karena waktu. Nah ini perlu baca teman-teman. Karena ketika kita stres dan kita mengambil keputusan untuk mengurung diri, ini yang terjadi. Walaupun bahasa Inggris saya bahasa Inggris Jawa ya. Feeling down and tired makes Linda cancel meeting up with her friends. Ya, dia menjauhkan diri. Initially she feels better because she isn't risking being judged negatively.
Dia mengurung diri ya. Nah, over time seringkali itu berjalan, lihat lingkarannya, spiralnya menurun ya Bapak Ibu ya teman-teman. Seeing less of her friends means Linda is increasingly isolated and more convinced of her negative beliefs. Semakin dia yakin bahwa negative beliefs. Selanjutnya, this leads to her feeling even more depressed as she spends more time alone dwelling on her negative thoughts. Karena kamu semakin sendirian, kamu akan semakin negative thoughts. Ingat tadi, Tuhan bilang sama Elia, pergi Elia, bangkitlah. Kembali ke jalanmu, kamu tidak bisa sendiri. Nah selanjutnya, Linda's self-esteem drops even lower, which means she wants to do less. Semakin tidak mau ngapa-ngapain. Ada orang loh teman-teman ngalami stres, kurung diri di kamar, matiin lampu, kagak makan 3 hari 3 malam. Itu temannya Tirsa. She then feels even more depressed and never challenges her negative beliefs. Jadi sekarang bagian kita adalah, yuk bangkit, bangun, ingat firman Tuhan, Roh Kudus dalam kita. Dan ada orang-orang di sekeliling kita kok, jangan mengurung diri, meratapi nasibmu. Dan terakhir, jadilah encouragers, sahabat. Kalaupun sekarang bukan kita, tapi teman kita, ayo kita saling. Kamu punya aku kok. Kadang-kadang orang lagi susah itu, cuman bilang gini, aku ada bersama kamu. Itu kekuatan buat teman kita. Jadi ayo teman-teman dewasa muda di sahabat Allah ini. Jadilah kita juga encourager buat teman-teman kita. Dan kalaupun mungkin kalian yang sedang ngalamin masalah itu, kamu tidak sendiri. Pastinya ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, dan ada orang-orang bersama kamu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri teman-teman. Kami tidak sendiri, terima kasih. Sebab ada firman-Mu, ada Roh Kudus dalam hidup kami, dan ada rekan-rekan kami. Yuk mungkin di sini teman-teman rangkul teman sampingmu, perempuan sama perempuan, laki sama laki, katakan, aku akan mendukung kamu, aku ada bersama kamu. Katakan, aku ada bersama kamu. Makasih untuk rekan-rekan kami Tuhan. Saya seharusnya minta lagu It Is Well, apakah bisa? Kalau enggak bisa enggak apa-apa sih, kalau bisa nanti sebentar aja. Refnya aja. Oke. Langsung habis ini saya serahkan ke kalian, kawan kita nyanyi dulu aja. Kalau enggak bisa enggak apa-apa deh, enggak apa-apa, it's okay. Yuk kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih karena kami tidak sendiri Tuhan. Engkau ada bersama kami. Terima kasih untuk rekan-rekan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk pembimbing di dewasa muda. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami pun juga mau berdiri buat rekan-rekan kami. Biar firman-Mu, Roh Kudus-Mu ada bersama kami senantiasa. Kami gak mau berkubang dalam depresi, tapi kami bangkit dan kembali ke jalan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih atas firman yang disampaikan kepada Ibu Nancy. Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh colek kanan kirinya. Yuk sebagai komunitas kita saling menguatkan, kita bisa bilang semangat. Colek kanan kiri boleh bilang semangat. Baik, selanjutnya kita akan melihat pengumuman untuk BIC minggu ini. 17 Oktober 2024. Ya. Oke, kita akan kembali berkumpul bersama di ibadah BIC minggu depan, tanggal 24 Oktober 2024, jam 19.30 malam, di tempat yang sama di tempat ini. Dihimbau teman-teman kalau bisa datang lebih pagi, supaya kita bisa saling bercengkrama, mungkin ngobrol bersama-sama dalam komunitas BIC. Next. Happy birthday, minggu ini banyak yang birthday ya. Happy birthday buat Janice, Kevin Setiawan, Desi Angela, my wife. Samuel Paul, Pak Wagem,
Handri, Wali, dan Oftin. Ya, semoga berkat Tuhan bagi tahun yang akan datang juga berlebih berlimpah-limpah lagi. Amin. Next. Welcome Novianti. Boleh berdiri di tempat saja Novianti. Oh iya, welcome. Selamat datang. Kami tunggu kehadirannya kembali minggu depan di komunitas BIC. Terima kasih. Next. Teman-teman Nias harap berkumpul setelah ibadah dan bertemu dengan Bapak Rocky. Bapak Rocky tahu ya yang mana ya? Oke, next. Oh sudah. Oke. Selanjutnya kita mau mendengarkan kesaksian. Teman-teman Singar boleh turun. Ya. Siapa yang kesaksian? Saya. Semoga tidak bosan ya. Hari ini muka saya terus yang tampil di depan. Ya, saya hanya mau menyaksikan betapa baik Tuhan dalam kehidupan saya selama 1 bulan belakangan ini. Jadi bagi teman-teman BIC mungkin ada beberapa yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Ya, bermula waktu 21 September, tengah malam tuh subuh jam 2, badan saya menggigil dan panas tubuh saya itu sangat tinggi. Waktu itu tidak ada termometer di rumah dan saya udah pakai selimut 2 lapis, AC dimatikan tapi saya masih menggigil sampai hampir setengah sadar. Dan istri saya juga bingung gitu. Dan akhirnya dia bilang, udahlah ke rumah sakit aja. Ya udah, kita paksakan ke rumah sakit. Waktu itu istri saya bawa motor, saya di belakang, dan kita ke rumah sakit, sebut aja rumah sakit A. Ya. Dan di sana diukur suhu tubuh saya 40,4. Jadi itu saya udah bindeng dan udah nggak bisa ini lagi apa namanya, ya pokoknya menggigil luar biasa. Diinfus, dimasukin obat demam sampai 2 jenis dan suhu tubuh mulai turun. Besoknya dokter datang dan diagnosa dokter dari rumah sakit A itu bilang bahwa saya kena DBD. Oke, dari tes trombosit memang cukup rendah tapi masih di atas ambang batas. Waktu itu sekitar 177.000. Nah, selama 3 hari ke depan trombosit saya turun. Siangnya seger, malamnya demam. Jadi bagi teman-teman yang siangnya menjenguk saya, ya itu karena lagi nggak panas, makanya saya bisa bercanda. Tapi kalau udah malam itu demam dan puncaknya itu di malam ke-3 masuk ke hari ke-4 itu dari sore, malam dan subuh saya 3 kali demam. Dan akhirnya hari ke-4 demamnya turun dan sudah tidak parah lagi, tetapi saya merasakan sakit di perut saya yang sebelah kanan. Saya tanya ke dokter, setiap pagi dokter datang dan saya bilang bahwa di sini sakit dok, sakit sekali gitu. Dan sampai saya nggak bisa punya nafsu makan. Dan padahal itu udah dikasih bubur dengan lauk-lauk yang menurut saya masih oke, tapi saya nggak bisa makan, paling cuma setengah. Setiap malam, setelah malam ke-4 itu saya kritisnya udah hilang, trombosit mulai naik. Tetapi setiap malam saya masih demam. Sampai hari ke-7 akhirnya saya dilepas dari rumah sakit bilang trombosit saya udah tinggi. Memang udah 400.000 dan mereka bilang seharusnya Bapak udah sembuh dari DBD. Tapi dari hasil tes DB itu anti dengue-nya negatif. Tapi dokter bersikeras kalau saya DB. Dan kemudian pulang ke rumah. Pulang ke rumah setiap malam demam masih ada. Saya tackle sama istri, kita minum paracetamol setiap malam. Terus kemudian hari Rabu setelah keluar dari rumah sakit itu, hari Selasa atau Rabu saya lupa, kita kontrol. Ketika kontrol, dokter juga heran kenapa saya masih ada sakit di sini. Kemudian di USG, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, saya ada histori sebenarnya punya kista ginjal 2 kiri kanan.
tetapi tidak mengganggu. Dari tahun lalu saya tahu itu tidak mengganggu. Ya. Nah, dokter USG tidak ketemu, terus kemudian CT scan di waktu hari kontrol itu dia melihat di bagian bawah kista ginjal saya ada bagian yang putih-putih, bayangan putih. Tapi kalau kista itu, kalau teman-teman boleh tahu, itu isinya tuh air atau darah air. Jadi biasanya tuh kalau di CT scan warnanya hitam. Tetapi di bagian bawah sini ada putih-putih. Nah, dokternya bilang waktu itu, Pak ini kayaknya ada infeksi, harus di biopsi atau harus dicek gitu, dibuka gitu di sini. Saya takut juga. Saya bilang, oke dok, kita minta pikir-pikir dulu ya. Kemudian saya sama istri pulang, saya bilang, kita coba deh ketemu dokter lain di rumah sakit B, kita bikin janji. Bikin janji di rumah sakit B hari Jumat pagi. Terus kemudian Kamisnya saya ikut BIC, pulang dari BIC, panas naik lagi. Dan kemudian demam lagi, saya minum paracetamol, setelah 2 jam gak turun. Saya hajar lagi paracetamol kedua, gak turun juga demamnya. Dan akhirnya malah makin parah, waktu itu kita udah beli termometer dan udah 39. Istri saya bilang, ayolah udah ke rumah sakit aja gitu. Tapi kita ke rumah sakit B. Kita gak mau balik lagi ke rumah sakit A gitu. Kita ke rumah sakit B. Di rumah sakit B, demamnya di-tackle pakai obat, terus kemudian paginya dokter datang. Ini dokter kalau ginjal dia ke urologi, ya. Dokter urologi ngelihat hasilnya, dia ngelihat ini ada infeksi di dalam yang harus dibuang sepertinya. Tetapi dia nggak yakin, dia kontak lagi ke dokter bedah utamanya dari rumah sakit BID. Dan kemudian dokter bedah utamanya bilang, kemungkinan besar kalau sakitnya di sini, jangan-jangan usus buntu. Jadi itu agak kaget juga kita, usus buntu gitu kan. Benar atau enggak? Iya, tapi di hasil CT scan di rumah sakit A, hasil USG di rumah sakit A itu enggak ketemu. Enggak muncul usus buntunya, tidak ada di gambar itu. Akhirnya di USG di rumah sakit B, memang waktu USG pertama enggak ketemu juga. Akhirnya kedua dokter ini panggil dokter USG utamanya untuk cari. Jadi ada istri saya, dokter bedah utama, dokter urologi, dan dokter USG utama, mereka nyari. Nyari anaknya di mana gitu. Ketemu, ternyata usus buntu saya masuk ke dalam dan itu sudah bengkak. Ternyata usus buntu itu bisa nyamping, bisa ke dalam. Dan itu sudah bengkak. Itu Jumat pagi mereka bilang ini harus tindakan. Akhirnya Jumat sore saya operasi. Dioperasi, benar di sini ternyata ada nanah. Saya juga nggak ngerti dari mana nanahnya. Udah ada nanah sebesar 200 ml atau 1 gelas aqua di sini. Dan usus buntunya udah bengkak dan juga itu dipotong sama dokternya. Dan puji Tuhan setelah operasi, drama demamnya hilang. Nah, kemudian saya pemulihan selama 7 hari di rumah sakit. Sebenarnya kalau saya mau buka lebih jauh lagi, saya sama istri ada planning teman-teman untuk pindah negara. Tetapi memang planningnya itu sudah dari jauh-jauh hari, udah dari tahun lalu. Dan memang baru belakangan ini saya udah mulai persiapan dan segala macamnya. Tadinya seharusnya saya resign 2 bulan sebelum saya berangkat, tetapi karena kantor kesulitan cari pengganti, akhirnya saya menyanggupi untuk mengundurkan lagi 1,5 bulan dari masa berakhir kerja saya, kontrak saya. Dan di situ, di masa berakhir, saya resign 30 September, tetapi saya sakitnya itu dari 21 September. Ya. Jadi 21 September pulang dari rumah sakit 28 September, itu kemudian Sabtu Minggu 30 September saya urus resign, dan kemudian sakitnya muncul lagi, ternyata usus buntu dan diurus semuanya.
Mungkin kedengarannya lucu ya kalau saya cerita. Tetapi saya di masa itu down. Capek, teman-teman. Capek karena mungkin rumah sakit A salah diagnosa. Ya biar itu biar let go lah. Cuma di rumah sakit B ternyata memang saya harus operasi dan segala macamnya gitu. Di satu sisi sulit gitu. Tetapi suatu waktu ada seorang pendoa datang. Dan dia kasih firman Tuhan dari Mazmur 73. Boleh minta tolong multimedia tampilkan. Mazmur 73 ayat 21. Jadi ada satu pendoa ya dari sinode lain. Waktu itu kita siapapun pendoa datang kita bilang ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dia bawa firman Tuhan dari Mazmur 73 dan kemudian di ayat 21 ini yang bikin saya terbangun gitu, dari depresi saya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Pas banget. Buah pinggangku lagi sakit Tuhan. Tapi ayat berikutnya bilang, aku dungu dan tidak mengerti. Kenapa sih Tuhan kasih cobaan seperti ini? Ya, saya harus 2 kali masuk rumah sakit. Dan 1 minggu, kemudian 1 minggu lagi. Dan saya harus menjalani operasi. Dan saya harus pemulihan dan segala macamnya di saat saya sedang mempersiapkan untuk pindah. Ya. Tapi ayat ini bilang, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Aku bilang Tuhan, aku ikut. Aku ikut apa yang kau sediakan bagiku, jalan yang kau sediakan bagiku, rencana apapun yang tinggi, yang aku tidak mengerti, lebih tinggi daripada jalan-jalanku, aku ikut Tuhan. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ada amin teman-teman? Aku bersyukur Tuhan. Saya bersyukur kenapa ini semua terjadi, dan saya bisa membereskan semuanya di sini. Sekarang mungkin masih recovery, tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah lepas. Tuhan berikan teman-teman dari komunitas yang selalu datang, ada beberapa datang 2 kali, 3 kali, sampai saya tanya, lu gak sekalian aja bikin doa keliling di rumah sakit ini gitu. Boleh juga sepertinya. Dan terlebih dari itu Tuhan, puji Tuhan, Tuhan berikan saya istri yang menjagai, ketika saya gak bisa ngapa-ngapain habis operasi. Dan saya down. Siang saya mungkin happy. Kadang sore saya bisa nangis sendiri. Saya kadang nangis sama istri saya bilang, capek yang. Capek. Tapi dia yang menenangkan. Puji Tuhan, Tuhan gak pernah meninggalkan. Kesaksian ini teman-teman, saya harap menjadi berkat bagi semua kita di sini. Apapun yang kita alami, ingatlah Tuhan gak pernah meninggalkan kita semua. Amin teman-teman. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih sudah mendengarkan kesaksiannya hari ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Koroki. Silakan teman-teman Singar maju ke depan. Oke. Teman-teman BIC, mungkin saya mau ajak istri saya ke depan. Kita mau pamit tanggal 23 Oktober ini.
kita mau pindah ke US. Saya berdua sama istri, ya for good di sana. Rencana Tuhan kita belum tahu, tetapi yang jelas kita mau ikut terus rencana Tuhan. Di sana pun juga sama. Ya, kalaupun misalnya selama pelayanan di sini atau mungkin selama berkomunikasi dengan saya, dengan istri saya di tempat ini, kalau kita ada salah, kita mohon maaf. Ya, terlepas dari itu semua, kita semua merasa bersyukur dikaruniai Tuhan komunitas yang sungguh baik di tempat ini. Ya, terima kasih. Mungkin istri saya mau menambahkan. Enggak, oke. Ya, terima kasih. Oke, thank you Hadi. Desi jangan turun dulu ya, tetap berdiri di sini ya. Hari ini saya ketemu Hadi, saya bilang, aduh campur aduk nih perasaannya. Karena saya tahu tanggal 23 ini mereka akan berangkat ke US. Ya, mereka bukanlah teman-teman BIC yang pertama yang berangkat. Sudah ada beberapa yang berangkat ya. Sehingga apa menjadi kesaksian Hadi, dan ketika dirawat dalam perjalanan saya dan Fani mau besuk Hadi, kenapa ya Hadi kok sakit ya sebelum berangkat? Dan saya bilang, orang boleh ada yang pro, ada yang kontra. Tapi saya bilang begini, Tuhan Yesus baik. Karena penyakit ini boleh dibereskan di Jakarta. Karena dari beberapa teman yang sudah berangkat duluan, saya masih tetap bangun komunikasi. Ada suatu waktu di mana anaknya sakit dan biaya medical bill itu mahal sekali. Dan hari ini Tuhan sudah bereskan penyakit Hadi sehingga mereka berdua boleh berangkat dengan keadaan yang jauh lebih baik. Ya, dan saya percaya firman Tuhan hari ini selain memberkati saya adalah memang apa yang mau saya sampaikan kepada mereka. Berdasarkan cerita dari teman-teman yang sudah berangkat, mereka mengalami kesulitan untuk mencari gereja, untuk mencari komunitas di sana. Dan di firman juga dikatakan bahwa kita sebagai manusia, kita bisa lelah, sangat mudah kita lelah. Tetapi kekuatan kita itu hanya di firman Tuhan, di dalam Tuhan, Roh Kudus. Jadi saya percaya kalau mereka pelayanan sudah cukup lama ya. Jadi kita di BIC juga cukup merasa kehilangan lah untuk Hadi dan Desi. Tapi bersyukur kalau mereka tertanam di komunitas ini, mereka sudah memiliki kedewasaan rohani yang cukup. Tapi saya harap mereka juga bisa mencari komunitas di sana, tempat beribadah. Saya ngerti tidak terlalu mudah ya untuk cari, karena ketika merantau kita harus menyesuaikan jam kerja dan yang lain-lain gitu. Tapi saya berharap mereka tetap terus berusaha ya untuk mencari tempat ibadah walaupun sulit, karena sekarang juga zaman online, kan ada rekaman BIC ya setiap minggunya ya. Jadi sempatkan untuk dengar firman, karena disinilah kalian juga tertanam, bertumbuh. Ya, karena saya pun menyadari ketika kita di luar Tuhan, itu sangat lemah. Sangat lemah. Ya, jadi harus ada upaya yang lebih untuk membangun roh kita. Kalau daging dibandingkan dengan roh, supaya daging kalah, kita harus kasih makan roh lebih banyak melalui firman Tuhan, pembacaan firman. Ya. Dan doa kami adalah supaya Tuhan berkenan dengan perjalanan kalian, keberangkatan kalian, sehingga apapun yang kalian kerjakan boleh berhasil. Ya. Kita mau sama-sama berdoa, dan saya mengundang Wagem untuk boleh ke depan untuk berdoa bagi mereka secara khusus.
Teman-teman, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan boleh kita arahkan tangan kita kepada rekan kita Hadi dan Desi. Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu. Ucap syukur dan terima kasih Bapak. Kami bawa Bapak, anakmu Bapak, ke hadapanmu. Apa yang mereka rencanakan biar kehendak-Mu saja yang jadi. Manusia dapat merencanakan tapi Engkau yang menentukan. Dan sebab itu Bapak kami selalu berharap kepada Engkau. Biar Engkau saja yang memimpin dan menentukan apa yang terbaik buat mereka. Terpujilah nama Bapak. Dalam perjalanan mereka juga Engkau yang memimpin. Jauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Dalam kesehatan mereka juga Engkau yang memimpin. Terima kasih Bapak atas pimpinan-Mu buat kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya mereka selalu dekat kepada Engkau. Terpuji nama-Mu Bapak, Engkau juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Hadi, Desi. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Kosemi belum. Kosemi di sini dulu. Ya, kita seperti teman-teman lihat tadi beberapa yang berulang tahun, salah satunya adalah wagem kita. Ya, jadi dari BIC kita mau kasih kue sambil menyanyikan lagu Happy Birthday ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun Kosemi. Happy birthday Kosem. Terima kasih teman-teman semua, tapi bukan saya saja yang berulang tahun. Ada beberapa yang berulang tahun, silakan maju juga. Kita keep lilin bersama-sama. Maju. Ya, teman-teman yang berulang tahun tadi ada Jenis, ada Desi, Oftin, Wali, Kevin Setiawan. Silakan maju ke depan. Ayo maju, tidak ada perbedaan. Kita semua sama-sama berulang tahun. Mari kita tiup lilin bersama-sama. Andri. Oke, dengan hormat saya undang Ko Beni untuk boleh ke atas untuk berdoa bagi Wagem dan rekan-rekan BIC yang berulang tahun. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Ya, hari ini sebenarnya buat Wagem, tapi karena Wagem sayang kalian. Tapi nanti doa saya buat Wagem ya, biar Wagem nanti enteng jodoh. Tuhan siapkan Ibu Gembala yang baik buat kami semua ya, Wagem ya. Tahun depan kalau bisa ya Wagem ya. Dan panjang umurnya, mari kita angkat tangan kita akan berdoa buat mereka. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa baik buat kami. Dari hadapan kami ada beberapa teman yang berulang tahun, kami percaya Tuhan sebagaimana Engkau Tuhan telah memimpin tahun yang lalu, di tahun yang akan datang kami percaya juga penyertaan Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan teman-teman kami. Untuk itu kami berdoa memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat daripada Allah Bapa, kesehatan, kekuatan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Khusus untuk Kosemi, wakil gembala kami mengasihinya. Kami percaya Tuhan lebih daripada itu Engkau pun mengasihi Kosemi. Dan kami berdoa dan mengarahkan tangan kami ke Kosemi. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa turun ke atas dia, ke atas Kosemi. Hikmat marifat, wibawa kepemimpinan semakin turun ke atas kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan akan siapkan seorang pendamping yang baik buat Kosemi. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Berkat daripada Allah Bapa tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan ditutup tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Oke, terima kasih. Ya, oke, begitu banyak acara ini.
Oke, kita akhiri ibadah kita. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesus, ku bersyukur tak dapat balas kasih-Mu, terlalu besar bagiku. Ucapan syukur kami layangkan hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata kepada kami semua Tuhan. Kami boleh rasa tenang Tuhan. Karena ada Tuhan di pihak kami Tuhan. Walaupun kami merasa lelah, kecewa, khawatir, takut. Tetapi ada tangan Tuhan yang menopang kami Tuhan senantiasa Tuhan. Dan kami percaya kami dapat melalui semua itu Tuhan. Dan berakhir dengan kemenangan. Hanya bersama denganmu Tuhan kami sanggup melakukan. Berikan kami kemampuan, biarlah Roh Kudus boleh terus mengingatkan kami. Memberi penghiburan. Kalau hari ini ada yang sakit hati atau dalam masalah. Firman Tuhan ini untuk kita semua. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Nancy yang telah membagikan firman, biarlah Engkau pakai lebih luar biasa lagi di dalam pelayanannya. Semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, Opa dan Oma Tuhan, biarlah Engkau berikan kesehatan bagi mereka, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah roh itu terus berapi-api dalam melayani Engkau Tuhan. Sehingga itu boleh terimpartasi kepada kami semua Tuhan. Setia kepadamu sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk Wagem Tuhan. Biarlah visi dan misi yang daripadamu Engkau curahkan kepada Wagem kami Tuhan. Biarlah dia boleh memimpin gereja ini Tuhan. Menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau buat berhasil apa yang menjadi upayanya Tuhan, berkati apa yang dia kerjakan senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk pemimpin kami, Kobeni dan Cijeni Tuhan, biarlah Engkau pakai mereka di dalam segala ladang pelayanan, berkati keluarga, pelayanan dan usaha dan pekerjaan mereka, sehingga melalui itu semua nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada malam hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Biarlah Engkau berkati teman-teman yang telah mengambil pelayanan Tuhan. Apapun itu pelayanan mereka Tuhan, kami percaya itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh menjaga hati kami untuk boleh memiliki motivasi yang benar dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang jemaat-Mu bawa Tuhan. Biarlah ini menjadi pemberian yang terbaik daripada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah ini boleh digunakan untuk mempermuliakan dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau ada rekan baru yang boleh bergabung dengan kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kalau dia belum ada komunitas, dia boleh bergabung bersama kami sehingga kami boleh bertumbuh, tertanam bersama-sama secara rohani. Terima kasih Tuhan.
Sebagaimana Engkau telah mengantarkan kami ke tempat ini dalam keadaan yang baik, kami percaya Tuhan juga akan mengembalikan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan yang sama Tuhan. Dengan kasih Kristus saya minta Ko Semi untuk doa berkat. Haleluya. Rekan-rekan yang diisi, mari kita mengangkat tangan. Bapa kami dalam surga, kami membawa puji syukur kepada hadapan-Mu Bapa. Di mana Engkau yang telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Bapa, terima kasih Bapa, kami bawa juga ya Bapa, rekan kami Hadi Bapa. Engkau saja yang memimpin dalam perjalanan dia Bapa. Dari Indonesia sampai di Amerika dengan selamat. Kami yakin dan percaya Engkau yang selalu menyertai dia Bapa. Bapa kami dalam surga, kami juga membawa diri kami Bapa dalam rencana kami untuk check up mata saya ke Korea. Engkau juga memimpin dalam perjalanan dan beberapa rekan kami yang akan mengikuti seminar, Engkau juga memimpin mereka Bapa dengan selamat. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu melingkupi kami. Kesehatan kami Engkau yang memimpin, Engkau yang jaga. Terpujilah nama Bapa. Bapa kami dalam surga, kami bawa juga Bapa. Masih banyak Bapak rekan-rekan kami yang belum percaya kepada-Mu Bapak. Engkau kiranya yang memimpin Bapak. Daerah sekitar gereja kami masih banyak orang yang belum percaya kepada Engkau. Kau gerakkan hati mereka Bapak untuk percaya kepada-Mu. Kau juga gerakkan hati kami supaya kami berani Bapak untuk memberitakan firman-Mu kepada mereka. Terpujilah nama Bapak atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak atas semua berkat-Mu yang Engkau berikan juga buat para pelayan pada hari ini Bapak. Engkau berkati mereka semua. Bapak, saudara, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan akan curahkan buat kita semua. Terima kasih Bapak atas semua berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.